Shalom, saudara-saudari. Bersukacitalah sentiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Shalom saudara-saudari sekalian, pagi ini kita tetap renungkan firman Tuhan dari 1 Korintus. 1 Korintus. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pagi ini, pagi yang indah yang Engkau berikan. Biarlah hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Telinga kami terbuka untuk mendengar firman Engkau Tuhan. Biarlah Kau berbicara kepada setiap kami. Biarlah hati kami terbuka untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan masa ini ke tangan Engkau. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, saya pernah membaca
artikel di laman web yang berbunyi sebegini. 10 hal yang paling menyakitkan kepala orang-orang di bandar. 10 hal yang paling menyakitkan kepala orang-orang di bandar. Yang pertama, dia katakan memiliki kerja yang tetap tetapi tidak dapat menikmati kehidupan. Yang kedua, memiliki kekasih tetapi tiada cinta yang sejati. Ketiga, memiliki laman web pribadi tetapi tiada peminat. Yang keempat, dia katakan memiliki tempat tinggal tetapi tiada tempat kediaman. Yang kelima, dia kata ada buku bank tetapi tiada deposit. Yang keenam, dia katakan memiliki kad nama, name card sendiri tetapi tiada kenamaan. Yang ketujuh, dia katakan kerja lebih masa tetapi tiada bayaran tambahan. Yang ke-8 dia kata ada kerja tetapi dia ada kerjaya pribadi. Yang ke-9 dia katakan menikmati hiburan tetapi tiada sukacita. Yang ke-10 dia kata memiliki kawan tetapi tiada kawan yang sejati. Artikel ini belum habis, saudara-saudari sekalian. Dia katakan lagi, tidak tahukah sama ada ini kadang ini serupa dengan kadang kamu? Dia tetap tuliskan apa yang di belakang adalah dia kata, saya pernah lihat sesetengah orang yang berusia 20 sampai 30 penuh dengan pengeluhan dalam kehidupan mereka. Sampai 50-60 masih lagi mereka dalam pengeluhan ini. Seolah-olah kehidupan mereka sia-sia. Saudara-saudari sekalian, apabila saya baca artikel ini, setelah saya lihat dalam fikiran saya menukarkan apa yang dikatakan oleh yang ditulis dalam artikel ini kepada satu sudut lagi. Sudut yang membolehkan kita ada kepercayaan ataupun kehidupan kita yang lebih bersyukur kepada Tuhan. Saya tukarkan sebegini. Yang pertama, dia katakan memiliki kerja yang tetap. Ini adalah karunia Tuhan membolehkan kita memuliakan namanya. Yang kedua, dia katakan memiliki kekasih. Apabila kita memiliki kekasih, orang yang kita sayangi dalam kehidupan kita, kita boleh memperhatikan ataupun melakukan apa yang Yesus mau kita lakukan, yaitu kasih yang berkomitmen dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ada laman web pribadi. Walaupun tiada peminat, tetapi kita boleh menggunakan laman web ini untuk mengkongsikan iman kita, memberikan damai sejahtera Tuhan kepada seluruh dunia. Yang keempat, memiliki tempat tinggal. Kita tetap bersyukur sebab kita lebih bahagia daripada Yesus. Sebab Yesus hanya dilahirkan di dalam palungan saja. Yang kelima, memiliki buku bank tetapi tiada deposit. Saudara-saudari tidak perlu risau sebab Tuhan merupakan sumber segala sesuatu. Yang keenam, memiliki name card sendiri tetapi tiada kenamaan. Kita tetap bersyukur sebab Tuhan telah mengenali siapakah saya dan nama saya tercatat di dalam buku kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Yang ketujuh, walaupun saya kerja lebih masa, tiada bayaran tambahan, tapi saya tetap bersyukur sebab saya dapat mempelajari lebih banyak ilmu pengetahuan daripada apa yang saya lakukan. Yang ke-8, memiliki kerja tetapi tiada kerjaya pribadi. Saya tetap bersyukur sebab Tuhan menganugerahkan karunia ini untuk saya melayani dia. Ke-9, menikmati hiburan. Membolehkan saya berehat sepenuhnya. Saya bersyukur. Yang ke-10, memiliki kawan tetapi tiada kawan sejati. Saya tetap bersyukur sebab Tuhan Yesus merupakan kawan sejati yang tidak pernah meninggalkan saya. Saudara-saudari sekalian, dari keadaan yang artikel yang ditulis itu, saya mentukarkan semua ini hanya satu tanda tuju, yaitu bersyukur selalu. Bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Amin. Tuhan sentiasa bersama dengan kita dan kita harus bersyukur setiap hari. Pagi ini mari kita renungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 41 ayat 4 sampai 9. 1
1 Korintus 41 ayat 4 sampai ayat 9. Rasul Paulus dia menulis surat ini kepada gereja Korintus untuk menyelesaikan masalah di kalangan mereka. Sebab mereka menghadapi ajaran sesat, mereka menghadapi perselisihan, mereka menghadapi masalah disiplin, masalah perkahwinan juga, dan juga banyak lagi hal-hal yang perlu mereka selesai. Jadi dalam ayat 4 sampai ayat 9, saudara-saudara sekalian, kalau kita baca lagi dari permulaan ayat 1, 41 ayat 1 sampai ayat 9 pagi ini, kita boleh perhatikan dalam 9 ayat ini, apakah perkataan yang paling banyak yang Paulus tujukan, yang Paulus nyatakan. Yang paling banyak adalah tentang Yesus Kristus. Perkataan ataupun nama yang paling banyak disebutkan oleh Paulus dari ayat 1 sampai ayat 9 adalah Yesus Kristus. Mengapa dari permulaan ayat pertama sampai ayat 9 Paulus asyik sebutkan Yesus Kristus? Sebab Paulus ingin jemaat Korintus belajar untuk menyelesaikan masalah mereka bukan hanya dengan cara sendiri. Paulus mau menunjukkan tumpuan mereka dari masalah yang dihadapi mereka. Tumpuan itu dialih kepada Yesus Kristus. Tumpuan itu dialih dari masalah kepada Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah satu-satunya cara penyelesaian. Paulus mau mereka berfokus kepada Yesus. Semua itu masalah akan diselesaikan. Paulus membawa mereka kembali kepada Yesus. Dan pagi ini kita merenungkan firman Tuhan yang bertemakan selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kita baca ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena aku masih atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Yang pertama kita lihat di sini dari ayat 4. Paulus mengatakan kenapa kita harus sentiasa bersyukur. Sebab kita menerima kasih karunia dari Allah. Kita menerima kasih karunia dari Allah. Mungkin kita tanyakan persoalan ini. Kenapa Paulus masih boleh bersyukur kepada Tuhan menghadapi jemaat Korintus yang begitu banyak masalah? Kenapa dia boleh bersyukur? Sebab hanya satu jawaban saya. Sebab Paulus tahu gereja Korintus ini mereka sudah ada banyak karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka sudah menerima banyak kasih karunia dari Allah. Tentu saja saudara-saudari sekalian, Paulus dia tahu tentang hasrat Tuhan. Hasrat Tuhan adalah sentiasa menyertai anak-anak yang tercinta. Dia tidak pernah meninggalkan sesiapa pun. Allah sentiasa bersama dengan anak-anak dia. Jadi Paulus pun tidak putus asa apabila dia dengar tentang masalah gereja Korintus. Paulus dengan hati yang mengasihi mereka, membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Kalau kita perhatikan ayat 9, Paulus katakan Tuhan kita adalah setia. Amin. Tuhan kita adalah setia. Dia sentiasa ada untuk kita. Walaupun apa keadaan yang kita hadapi, Tuhan tetap ada. Dalam ayat 4, Paulus kata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Prinsip ini digunakan oleh Paulus selalu. Semasa dia menulis surat, dia sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Walaupun surat ini ditulis kepada gereja berlainan, dia juga mengucapkan syukur. Setiap kali dia menulis surat, dia tetap mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang dikurniakan kepada jemaat yang berlainan. Jadi, kita perlu belajar sentiasa bersyukur seperti Paulus. Walaupun menghadapi keadaan yang berlainan, tapi tetap bersyukur. Tuhan tetap ada untuk kita. Dalam ayat 4, dia tetap katakan kerana kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Paulus dia berterima kasih atas kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada jemaat Korintus. Sebenarnya saudara-saudari sekalian, kita tahu sebagai manusia biasa, manusia yang berdosa,
Kita tidak layak menerima kasih karunia ini. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dan kasih karunia ini sudah tersedia untuk setiap kita. Kasih karunia ini adalah Yesus Kristus. Tuhan telah menyediakan kasih ini, menyediakan hadiah ini kepada setiap kami. Hari ini, Tuhan tetap menunggu kita. Adakah kita sudah menerima hadiah yang berharga ini? Kalau belum, saudara-saudari sekalian, datang ke hadapan Tuhan. Biarlah kasih ini, biarlah hadiah ini dimiliki oleh pribadi kamu. Biarlah kamu tetap mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi. Biarlah Tuhan tetap memimpin kita untuk tetap menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita menjadi anggota dalam gereja, menjadi anak-anak Tuhan. Adakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Paulus mau kita tetap bersyukur sebab kita menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kita telah menerima kasih karunia ini. Mari kita sentiasa bersyukur. Yang kedua, dalam ayat 5 sampai ayat 7. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ayat 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak layak, tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan pertanyaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari sekalian, kita harus sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya kita telah menerima kasih karunia dari Tuhan, sebab kita juga menerima kekayaan daripada Tuhan kita. Firman Tuhan kita baca ke ayat 5 sampai ayat 7. Memberitahu kita bahawa gereja Korintus, jemaat Korintus, menerima kekayaan dalam segala hal. Kaya dalam segala hal. Kaya ini bermaksud tentang karunia ataupun sesuatu yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Dengan lain kata, saudara-saudari sekalian, jemaat Korintus pada waktu itu, kehidupan mereka tidak kekurangan. Kehidupan mereka tidak kekurangan. Kenapa Paulus tahu gereja jemaat Korintus tidak kekurangan? Sebab kota Korintus pada waktu itu merupakan satu kota perniagaan yang sangat terkenal. Ada banyak orang datang untuk berniaga di tempat itu. Ada banyak orang datang untuk berniaga. Jadi kehidupan mereka telah ditinggikan, telah meningkat. Dan juga waktu itu, saudara-saudari sekalian, kota ini diperintah oleh kerajaan Roma. Jadi keadaan mereka, kehidupan mereka adalah stabil dan makmur. Sebab kerajaan Roma pada waktu itu adalah kerajaan yang sangat kuat. Jadi mereka menikmati kehidupan sebegini. Mungkin kita lihat dari permukaan, apa yang mereka miliki, apa yang mereka nikmati itu adalah disebabkan dari tangan manusia. Tetapi Paulus mengingatkan mereka, apa yang mereka miliki hari ini, semua itu adalah kerana kurnia daripada Allah. Kaya di dalam segala sesuatu itu adalah daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan segala sesuatu itu kepada kita. Dan juga ini tertuju kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Untuk mereka ada hadiah bersyukur sebab mereka menerima kekayaan yang berlimpah daripada Tuhan. Saudara-saudari sekalian, ayat kelima Paulus kata, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Artinya mereka bukan hanya kehidupan mereka sangat makmur, sangat menikmati kehidupan. Mereka juga memiliki perkataan ataupun pengetahuan yang sangat banyak. Kota Korintus, mereka bukan sahaja kota yang sangat maju, melainkan ilmu pengetahuan mereka juga banyak. Jadi Paulus mengingatkan jemaat Korintus, dulu kamu sudah melimpah, dulu kamu sudah kaya dalam pengetahuan. Hari ini kamu menjadi anak Tuhan. Tentu saja Tuhan tetap memberkati kamu untuk menggunakan ilmu ataupun hikmah yang ada daripada Tuhan untuk melayani Tuhan. Sebab kamu sudah kaya di dalam Tuhan. Segala sesuatu itu sudah Tuhan kurniakan kepada kamu. Biarlah kamu melayani Tuhan dengan hati yang bersyukur sentiasa. Paulus ingin mereka faham bahawa apa yang mereka miliki itu
adalah kurnia daripada Tuhan. Dalam ayat 6, Paulus katakan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Paulus mau mereka bukan saja merasakan kekayaan di dalam Tuhan, melainkan mereka perlu juga membuat kesaksian untuk Tuhan. Kehidupan mereka harus memuliakan nama Tuhan. Dan ayat 7, Paulus kata, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan perkataan daripada Yesus Kristus. Paulus mau kita lihat keadaan jemaat Korintus bukan saja dalam kehidupan mereka berlimpah, melainkan dalam kasih karunia yang melayani gereja itu juga ada. Tuhan memberikan karunia pelayanan kepada jemaat Korintus. Paulus mahu mereka bersyukur dan menggunakan karunia yang ada itu untuk melayani, untuk membangunkan gereja. Saudara-saudari sekalian, hari ini, apakah karunia yang kamu dapat dikurniakan oleh Tuhan kepada kamu? Digunakan untuk membangunkan gereja. Jom, datang melayani Tuhan. Jangan simpankan karunia itu. Mungkin kamu pandai memimpin lagu, mungkin kamu pandai main alat muzik. Datang untuk melayani Tuhan. Tuhan berikan karunia ini untuk memuliakan namanya. Membolehkan kita melayani dia. Datang untuk melayani Tuhan. Paulus mahu jemaat Korintus dibangunkan. Sebab mereka kaya dalam segala sesuatu. Melainkan juga karunia juga ada. Paulus mahu mereka bangun untuk melayani. Hari ini juga kita dibangunkan untuk melayani Tuhan. Jangan kita simpan. Jangan kita ketekut tentang karunia yang kita sudah terima dari Tuhan. Mari kita datang untuk melayani Tuhan. Bila Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Paulus bukan saja mau kita bersyukur kerana kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Bukan saja kita sudah kaya di dalam Tuhan. Ayat 8 sampai 9, Paulus katakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tidak tercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang mengambil kamu pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah sedia. Bukan saja kita menerima karunia daripada Tuhan, bukan saja kita gaya dalam Tuhan. Yang ketiga, kita juga diteguhkan oleh Allah. Dalam dua ayat firman Tuhan ini, 8 dan 9, Paulus dia menampilkan peneguhan iman jemaat Korintus. Biarlah mereka sekali lagi diteguhkan. Biarlah iman mereka sekali lagi dibangunkan dengan mengucapkan syukur. Saudara-saudari sekalian, jemaat Korintus mengalami peneguhan daripada Tuhan. Mereka sudah mengalami peneguhan itu. Jadi Paulus mau mereka bersyukur dan sekali lagi dibangunkan untuk melayani Tuhan. Dalam ayat 8 dan 9, Paulus kata, sehingga kamu tidak tercatat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya, Tuhan tetap akan memberkati kita. Tuhan tetap akan bersama dengan setiap kita sampailah Yesus Kristus datang kali kedua. Tuhan akan memberkati kita. Dan juga Allah yang dipanggil kepada persekutuan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita percaya hari ini, Tuhan yang setia, tetap memimpin kita. Kita harus sentiasa bersyukur. Saudara-saudari sekalian, mari kita sentiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab kita menerima karunia daripada Tuhan. Sebab kita sudah memiliki kekayaan di dalam Tuhan. Dan kita akan diteguhkan oleh Tuhan. Dari sini, dari sekarang sampai selamanya. Mari kita sentiasa bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau begitu mengasihi kami. Kami menerima segala karunia, kekayaan daripada Engkau. Dan Engkau bersama dengan setiap kita sentiasa. Kami berucap syukur Tuhan. Sebab walaupun kami tidak layak, tapi Engkau tetap bersama dengan kita. Memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.